Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saidin Albar Relatif dengan NIM 236500097, kelas C. Oke, kali ini saya akan melanjutkan lagi video tentang review materi, yaitu pertemuan ke-6 sekarang. Adalah mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Capaian pembelajarannya itu ada 4. Memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional dan elektronik, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik, mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Oke. Dilema internet, manfaat versus kejahatan. Internet merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, internet memberikan kemudahan komunikasi, bisnis, dan pertukaran informasi lintas negara. Namun di sisi lain, internet juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan cyber yang bersifat lintas, berbatas, dan sulit dilacak. Peningkatan aktivitas digital berbanding lurus dengan peningkatan kejahatan elektronik secara global. Undang-Undang ITE sebagai hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE, merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur cybercrime. Undang-Undang ITE memuat dua materi besar, yaitu pengaturan transaksi elektronik dan yang kedua pengaturan tindak pidana cyber. Undang-undang ini juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law. Oke. Komputer dependensi era modern. Masyarakat modern sangat bergantung pada komputer dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi digital dapat disimpan, diproses, dan dikirim dengan kualitas tinggi melalui berbagai media seperti email, pesan instan, dan video call. Ketergantungan ini menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait absahan dan pembuktian informasi digital. Problem pembuktian informasi digital. Pembuktian perkara cybercrime menghadapi berbagai kendala, antara lain yaitu ada 4, data digital mudah diubah atau dimanipulasi. Identitas pelaku sering bersifat anonim. Lokasi pelaku tidak terbatas wilayah. Dan yang keempat, sulit menjamin keaslian dan integritas data. Masalah ini membuat pembuktian cybercrime lebih kompleks dibanding kejahatan konvensional. Pembuktian dalam peradilan pidana. Pembuktian dalam peradilan pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran material. Proses ini dilakukan dengan merekonstruksi suatu peristiwa hukum berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sumber fakta dapat berasal dari keterangan saksi, ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian Indonesia. Pasal 183 KUHP. Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yaitu kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut. Artinya, keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti. Alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE. Pasal 5 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang telah diatur.
dalam secara acara pidana. Namun, keabsahannya bergantung pada penggunaan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Digital forensik. Digital forensik merupakan ilmu yang berperan penting dalam pembuktian cybercrime. Ilmu ini memastikan bukti elektronik dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis tanpa merusak keaslian data. Kesimpulannya, yaitu pembuktian cybercrime membutuhkan aturan hukum dan teknologi. Alat bukti elektronik sah menurut Undang-Undang ITE dengan syarat tertentu. Tantangan utama adalah kerapuhan dan kompleksitas bukti digital. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.